warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, wa syukurillah di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberi banyak nikmat sehingga kita bisa belajar bersama pada pertemuan kali ini. Sebelum pembelajaran, Ibu mempersilakan untuk kalian untuk berdoa, nak, dipimpin. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Terima kasih. Ibu absen dulu ya. Dinila Arifah. Hadir. Dini Nurul Aini. Hadir. Elmi Triana. Hidayatul Latifah. Anak. Sebelum pembelajaran, marilah kita membaca salawat terlebih dahulu. Salawat Naria 1 kali saja. Ayo kita bersama membaca salawat. Allahumma sallim salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik anak-anak untuk pelajaran ini sebelum pembelajaran dimulai. Apakah dalam situasi dunia nyata terdapat masalah yang berkaitan dengan angka dan baris serta kolom? Ya. Ada banyak Bu, seperti perhitungan nilai rapor, administrasi yang sosial. Ya, benar. Kita sering pasti melihat kolom dan baris anak-anak. Kalau kita lihat dia di transaksi dan lain sebagainya juga ada. Kemudian, aplikasi apa sih yang digunakan untuk menghitung nilai tertinggi dan nilai rata-rata pada nilai rapot kalian? Ya. Aplikasinya aplikasi pengolah angka yang biasa digunakan oleh saya itu adalah Microsoft Excel. Nah, iya, Microsoft Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk kita mengerjakan nilai, menghitung nilai rata-rata, baik itu nilai maksimum, minimum, ataupun yang lainnya. Baiklah, Ibu lanjutkan. Sebelum pembelajaran, Ibu akan memberikan manfaat dan tujuan dari materi yang akan dipelajari pada hari ini. Materi pada hari ini, manfaatnya adalah setelah kalian nanti belajar mendapatkan materi dari Ibu, kalian akan mendapatkan ilmu tambahan yaitu tentang perhitungan matematika yaitu menggunakan aplikasi Excel. Ini manfaat yang akan kalian dapat. Kemudian Ibu akan memberikan soal pretest. Soal pretest untuk kalian bisa dilihat di HP-nya masing-masing. Di grup kelas 12 kirim ke kelas 10. Dibuka HP-nya anak-anak untuk mengerjakan soal pretest. Ya, dibuka. Dibuka HP-nya, dikerjakan. Ibu sudah kirim lewat grup WA. Ini dikerjakan. Ada yang tidak ngerti dengan soal itu anak-anak?
Kerjakan soal 5 menit, silakan kerjasama untuk kerjakan. Kalau nggak paham, hanya sama temannya untuk kerjakan itu anak-anak. Aku kasih waktu 5 menit. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya. Selanjutnya Ibu akan memaparkan materi pemaparan materi singkat tentang Microsoft Excel. Nah, bisa dilihat anak-anak pada PPT ini. Mengenal aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Ini ada 4 bagian yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengenal aplikasi pengolah angka. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan berdiskusi dan tanya jawab mengenal aplikasi pengolah angka. Nah, kita ngapain sih hari ini, anak-anak? Kita mau ngapain ya? Kita akan membuat seperti ini. Yang pertama, kita akan berdiskusi dan tanya jawab mengenai aplikasi pengolah angka. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan membuat tabel menggunakan aplikasi pengolah angka. Ini yang akan kalian kerjakan nanti. Kemudian yang terakhir, kita akan mempresentasikan hasil kerja, hasil praktek kalian nanti dipresentasikan. Kemudian yang kedua, Ibu akan memaparkan sedikit dengan materi ini. Yang pertama, mengorganisasikan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah melihat daftar tabel, anak-anak? Ya, pernah. Itu pasti. Kalau pernah, aplikasi apa yang digunakan, anak-anak? Excel, benar, Microsoft Excel. Sedikit Ibu paparkan, Microsoft Excel merupakan salah satu perangkat lunak pengolah angka yang masih satu keluarga dengan program Office. Office itu satu keluarga, ada beberapa aplikasi itu banyak anak-anak, ada Word, Excel, PowerPoint, Access, Data, dan lain-lain. Ini satu keluarga pada Microsoft Office. Kemudian Microsoft Office itu dapat mengerjakan perhitungan pengolahan data, menganalisa data, dan mengolah data. Ini aplikasi Microsoft Excel. Kemudian fungsi dari Microsoft Excel atau spreadsheet ini dapat kita lakukan dengan memanfaatkan software spreadsheet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel, melakukan perhitungan yang menggunakan tabel atau tabulasi. Kemudian membuat laporan keuangan, penjualan, pembelian, daftar gaji, dan lain-lain sebagainya. Ini fungsi dari program Excel. Kemudian membuat grafik, juga bisa membuat grafik anak-anak. Kemudian menghitung rumus statistika. Nanti kita akan belajar membuat perhitungan rumus statistika. Fitur pada produk paket pengolah angka itu merupakan fitur Excel yang digunakan untuk melakukan perhitungan nilai yang dituliskan secara langsung pada formula atau nilai yang tersimpan dalam sel. Menu pada aplikasi pengolah angka itu ada beberapa menu. Ada menu Microsoft Excel berisi menu file, menu home, menu insert, dan menu formula. Ini menu ini sama Ibu tidak usah menjelaskan panjang lebar karena dari kemarin sudah Ibu jelaskan menu pada Word, pada PowerPoint, ini pada Excel juga sama. Yang membedakan ini anak-anak, menu formula. Pada Excel itu ada menu formula
yang berfungsi untuk perhitungan statistika. Ketika kita ingin mencari nilai minimum, mencari nilai maksimum, nilai terendah, nilai rata-rata maupun nilai tengah, itu menggunakan pada menu formula ini yang membedakan dari aplikasi yang lain. Ini anak-anak. Sudah pemaparan materi ini sudah selesai. Kemudian Ibu akan memaparkan bagaimana cara membuat tabel pada program Excel. Ini Ibu akan langsung paparkan secara langsung. Ibu suruh Ibu praktekkan langsung untuk kalian bagaimana cara membuatnya. Dilihat anak-anak. Ya, cara membuat tabel pada Microsoft Excel. Yang pertama kita buka blank dokumen. Dilihat anak-anak, ini caranya. Cara membuat tabel pada dokumen. Yang pertama kita buka blank dokumen. Atau kita bisa menggunakan Ctrl N ketika sudah salah satu terbuka. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Baiklah, Ibu akan membentuk kelompok sesuai dengan hasil nilai yang tadi. Ibu bentuk kelompok anak-anak. Nanti pindah ke tempat yang lain kalau sudah kelompoknya terbentuk. Aisyah Kurati Amelia. Ya, kelompok 1. Kemudian Dinila Arifah. Dinila Arifah. Ya. Dini Nurulaini, di sana. Pindah sesuai kelompok. Elmi Triana. Ya. Kemudian Hidayatul Latifah, nggak masuk tadi. Nur Fadila Rizki. Rani Yanti, kelompok 2, pindah ke sini. Reza Afliani. Kemudian Resi Afliani. Kemudian kelompok ke-3. Muhammad Fajril. Kemudian kasih light, ke sini light. Ya, tukar. Sambil Ibu paparkan PowerPoint Ibu, kalian Ibu bagikan LKPD. Ini LKPD kalian, lembar kerjanya Nana. Ini yang harus kalian kerjakan, praktek yang kalian kerjakan. Lihat. Silakan dibuka aplikasi Excel anak-anak. Program Excel dibuka. Dikerjakan. Sudah terbuka Nana Excelnya Nana? Bentar.
Oh iya jawabannya. Bukan. Jawabannya. Ayo. Ini mana kelompok? Ya dikerjakan. Sudah. Sudah dia. Dikerjakan anak-anak. Kasih nama kelompok seperti ini contoh LKP. Sudah selesai Dana? Ya. Kalau sudah selesai, dipersilakan untuk presentasi. Coba yang mau presentasi, silakan. Kelompok berapa kamu? Kelompok 3. Yuk, ya ini presentasi. Ini langsung di sini. Kelompok 1 presentasi. Tidak masuk. Masuk kan? Kok mati mana? Ya, sudah masuk. Silakan dipresentasikan hasilnya kelompok 1. Apa tadi? Silakan presentasikan kelompok 1. Ibu akan ngasih penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan bahwa itu Malik, Irfan, Yusuf, dan Fajrul sendiri. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari soal jawaban dari tugas yang diberikan, yaitu membuat tabel terdiri dari 6 kolom dengan menggunakan marge center, dan isilah tabel sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Isilah sel yang diberi warna merah menggunakan fungsi dasar yang di dalam Excel, yang ada di dalam Excel. Menyimpan file dan diberi nama sesuai kelompok. Baik. Seperti yang kita tampilkan di proyektor, ini adalah hasil pembuatan daftar nilai program keahlian dari kelompok 1. Terdapat nilai-nilai, nilai UTS, nilai UAS, praktikum, dan jumlah nilai. Ada total nilai kelas, rata-rata nilai kelas, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah data. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan. Saya akan bertanya, bagaimana cara mencari nilai maksimal dalam minimal dari hasil rapot siswa, dan bagaimana cara memilih warna seperti soal. Yang ditanyakan nilai terendah ya? Nilai maksimal. Baik, saya menjawab. Bagaimana cara mencari nilai maksimal dan minimal? Saya akan menjawabnya. Untuk menentukan nilai maksimal dan minimal, kita bisa menggunakan fitur formula. Lalu kita pergi ke
auto zoom seperti yang tertera di proyektor. Lalu kita klik max untuk nilai maksimal, nilai tertinggi, dan min untuk nilai terendah. Untuk warnanya, untuk memberikan dan mengubah warna, kita perlu blok seperti yang tertera di proyektor. Kita blok, aduh mas, gimana nih mas? Kita blok dari pojok, dari ini ya, yang mau kita tujukan. Lihat kepala temannya Nana. Kita pergi ke mana itu? Ke home, lalu kita ganti warnanya di fill color. Seperti contoh, dari warna merah saya akan ubah ke warna kuning. Dan seperti tadi, jika ingin mencari nilai tertinggi, terendah, kita sama juga blok dari yang akan kita cari nilainya, lalu setelah di blok pergi ke formula, lalu ke auto zoom, lalu pergi ke max untuk nilai tertinggi dan min untuk nilai terendah. Terima kasih. Apakah sudah pas dengan jawaban saya? Plus untuk kelompok 1. Ingin aku tanya ya, Kak? Dapat kita simpulkan hasil presentasi dari kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah masih banyak kekurangan anak-anak. Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah dipelajari pada hari ini mengenai dengan materi. Kemudian Ibu akan memberikan refleksi terhadap kalian yang telah kalian pelajari. Bisa dilihat di HP Ibu kirim. Refleksi, Ibu kirim ke grup WA ya anak, refleksi untuk pembelajaran hari ini. Kemudian hasilnya nanti bisa dikirim ke Ibu langsung bisa lewat WA atau email. Ya Nana? Ya, itu refleksi untuk kegiatan pada hari ini. Apa sih yang kalian pelajaran hari ini? Baiklah, Ibu akan memberikan, sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, Ibu akan memberikan soal post test. Soal post test yang ada pada grup. Sudah Ibu kirim, coba dibuka di grup. Ada di grup. Di grup yang sudah Ibu kirim. Kelas 12. Kirim ke kelas 10. Enggak, salah ngomong Bu. Kelas 10, di grup kelas 10. Tak dikerjakan anak-anak? Ibu ingin melihat nilai kalian, hasil kalian setelah pembelajaran hari ini. Dibuka HP-nya, diambil HP-nya semuanya. HP-nya dibuka. HP-nya dibuka. Dikerjakan. HP-nya mana? Dibuka HP-nya. Diaktifkan HP-nya, dibuka soal yang sudah Ibu kirim. Ya, paham. Dibuka anak di grup kelas. Di grup kelas sudah Ibu share. Kelas 10 dibuka. Itu sudah Ibu share semuanya, dikerjakan. Bu kasih waktu 5 menit.
Dikerjakan, aktifkan paketnya, paket itu dah. Ya, selesai mengerjakan soal post test. Sedikit yang akan Ibu berikan kepada kalian. Ibu minta untuk kalian anak-anak, Ibu mengharapkan kepada kalian semua setelah pembelajaran hari ini dan selanjutnya ketika kalian nanti lulus dari sekolah kita, kalian sudah keluar dari sekolah ini, Ibu mengharap banyak untuk kalian supaya kalian itu mendapatkan ilmu yang sudah pelajari pada hari ini dibawa sampai keluar nanti. Kalau kalian sudah keluar, yang sukses itu tidak ada kata menyerah, anak-anak. Tidak ada. Orang yang sukses itu tidak ada kata menyerah. Dia itu semangat pantang menyerah, selalu berjuang, berusaha ingin yang terbaik bagi dirinya, bagi diri sendiri. Bagaimana kita nanti bisa. Ini pesan Ibu untuk kalian kalau sudah selesai belajaran dari hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari itu bermanfaat bagi diri kalian sendiri dan juga bagi Ibu anak-anak. Ada pertanyaan anak-anak untuk Ibu? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Untuk pembelajaran berikutnya, Ibu akan mempelajari tentang bagaimana kita menggunakan program aplikasi ini menggunakan logika if. Penggunaan rumus statistika yang ada pada program Excel yaitu penggunaan logika if, or, dan not. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Ya, pertemuan berikutnya materinya tetap program aplikasi Excel. Cuma kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan rumus statistika yaitu tentang penggunaan logika if, or, and, dan not. Ini materi yang selanjutnya akan kita pelajari. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya untuk kalian semua anak-anak dan juga untuk Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.